guys, teman-teman semuanya yang nonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Najwa Jamila Yasmin dengan NIM 24115931. Aku dari Prodi Informatika tahun angkatan 2024-2025. Terus juga aku dari kelas Informatika 01. Jadi di sini aku cuma mau sharing ke kalian tentang ada apa aja sih perintah dasar sistem operasi di Linux itu. Oke, sebelum kita mulai penjelasannya, yang pertama yang harus kita lakuin di sini itu kita buka VMware kita dulu. Setelah kita buka, nah yang pertama kita lakuin itu kita buka ke show application ini. Terus di sini kita pilih yang terminal. Nah, nanti bakal muncul kayak gini ya. Langkah pertama, kita ketik ID di sini. Jadi ID itu fungsinya untuk melihat identitas diri, maksudnya untuk melihat identitas nomor ID ataupun grup ID gitu. Nah kalau kita enter dia bakal muncul kayak gini ya. Langkah selanjutnya itu untuk melihat tanggal dan kalender dari sistem. Kalau untuk melihat tanggal sendiri, kayak melihat tanggal untuk saat ini itu kita ketik aja date di sini. Nah, nanti dia bakal muncul nih, Kamis 20 Maret 2025 jam segini, bla gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat kalender. Nah, cara kita lihat kalender itu di sini kita ketik call. Ini bebas ya. Sebagai contoh misalkan aku ambil 9 bulan 9 tahun 2024 gitu. Habis itu kita enter. Nah, nanti dia bakal muncul di sini itu ada September 2024. Dan di sini tuh kita bebas ya. Kita bisa misalkan di sini kita masukin kolom bulan 6 2005 misal gitu. Nah, nanti dia juga bakal menampilkan di sini tuh bulan 6 2005 gitu. Jadi ini tergantung kita itu isinya apa. Nah, di sini kan ini baru yang per bulannya gitu ya. Terus gimana sih kalau misalkan kita mau lihat yang sekalian dalam satu tahun kayak gitu? Nah, caranya kita ketik call, terus kayak minus gitu, terus Y. Kalau udah kita enter. Nah, nanti di sini dia bakal muncul kalender 1 tahun penuh. Di sini tahun 2025 ya nih, 2025. Nah, selanjutnya itu cara melihat identitas mesin. Yang pertama kita ketik hostname. Nah, terus uname sama uname plus A. Nah, ini untuk melihat identitas mesin ya. Nah, terus kalau misalkan udah, yang selanjutnya itu ada cara untuk melihat siapa yang sedang aktif di Linux ini. Nah, yang pertama kita ketik W di sini, W biasa. Kita enter. Terus who, kita enter lagi. Terus habis itu nah gini. Terus selanjutnya untuk mengubah informasi finger. Jadi kalau finger itu bisa kita ubah ya di sini dengan cara kita ketik CHFN. Terus nama user kita di sini aku nama usernya Mila. Jadi langsung aja. Habis itu kita enter. Nah, kita masukin password. Di sini aku udah ada passwordnya. Nah, kalau udah nanti dia bakal muncul kayak gini ya. Misalkan room number di sini aku masukin 234. Work phone-nya misalkan kita isi random ya, 08. Random aja pokoknya. Kita enter. Phone-nya juga kita isi random. Kalau udah di sini kita langsung ketik finger aja untuk kita itu melihat informasi fingernya gitu loh. Kita enter, habis itu kita ketik finger, username kita Mila. Nah, terus kalau udah di sini kita bakal ngetik ini
main ls. Man itu artinya manual. ls itu untuk kita itu melihat apa ya, hasil dari apa yang kita ketik di sini gitu loh. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal pencet Q aja, huruf Q di keyboard. Nah kalau udah, habis itu kita ketik main, sama aja di sini kita habis itu klik Q. Terus kalau udah kita ketik main, buka file gini. Nah ini bakal muncul kayak gini ya guys. Terus yang terakhir kita ketik main 5 password gini. Nah kalau udah kita pencet Q aja biar keluar. Nah habis itu di sini ada cara menghapus layar. Jadi kalau misalkan kita mau bersihin semua layarnya, tinggal kita pencet clear. Nah nanti dia bakal bersih semua kayak gini. Terus selanjutnya di situ ada perintah yang mendeskripsikan kata kunci yang dicari. Misalkan approve this, enter. Habis itu approve smile. Nah ini bakal memunculkan ini ya, internet di sini. Nah nanti bakal muncul kayak gini. Terus habis itu tulis untuk mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Itu ada nah ini bakal muncul di sini date 1 di sini ya. Terus selanjutnya itu ada manipulasi berkas file atau directory. Itu kita pencet ls aja, ls kita enter. Oke di sini ada F1 folder 1 gitu ya. Terus ls L. Nah terus ls min a, ls min f, ls user, sama ada ls. Nah jadi di sini ls itu fungsinya, ls-nya sendiri di sini itu fungsinya itu untuk menampilkan current working. Jadi kayak menampilkan kerjaan, direktori kerjaan kita gitu. Terus kalau ls min l sendiri di sini itu untuk melihat semua file lengkap yang ada. Ini di sini makanya di sini kan ini munculnya lengkap gini ya. Terus ls min a di sini itu fungsinya untuk menampilkan file yang tersembunyi. Terus kalau ls min f itu untuk menampilkan semua file yang tanpa apa ya namanya, tanpa proses sorting gitu. Terus ada ls user di sini untuk menampilkan isi suatu direktori, sama ls slash kayak gini tuh untuk menampilkan isi direktori yang root gitu. Nah terus selanjutnya di sini itu untuk ada ls min f, etc. Nah ini bakal muncul kayak gini ya. Jadi ini tuh ls yang ls min f capital slash etc itu untuk menampilkan file dengan menandai slash untuk direktori, terus bintang untuk file yang bersifat executable, terus tanda add untuk file simbolik, link, terus tanda sama dengan untuk socket, dan tanda persen untuk whiteout, terus tanda seru untuk vivo gitu. Nah terus habis itu ada lagi, kita ketik ls min l etc.
Nah, di sini itu fungsinya dari ls-l/etc di sini itu untuk menampilkan file atau direktori secara lengkap yang terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, terus pemilik, grup, dan mode atau atributnya gitu. Terus selanjutnya di sini ada kita ketik ls bin r capital user. Nah, ini tuh fungsinya untuk menampilkan semua file dari file dan juga isi direktori. Nah, kalau misalkan dari sini ada cara kita melihat tipe file itu, kita ketik file atau juga bisa file bintang. Nah, bisa juga file /bin/ls. Ya. Terus selanjutnya itu menyalin file. Nah, cara kita nyalin file itu ada dua cara. Pertama itu untuk mengopi suatu file, itu kita pakai cp etc f1d. Terus ls-l untuk menampilkan. Habis itu cp ini f1 f2. Nah, terus yang ini kenapa ada dua? Ini yang kedua ini untuk memastikan apakah kita benar-benar akan mengcopy file 1 ke file 2 kayak gitu. Nah, terus di sini kalau ada pertanyaan kayak gini, kita tinggal jawab bisa yes atau no. Gitu aja ya. Nah, kalau udah ini cara untuk mengcopy directory itu ada mkdir backup. Jadi ini bebas sih namanya apa. Aku nggak mau pakai mkdir mila misalnya gitu ya. Kita enter copy file f1 dirubah menjadi f2 yang namanya f3. Kalau udah kita ini lagi f2 f3 nah gini. Kalau udah habis itu kita cd ls mila. Kalau udah cd mila ls. Nah, habis itu ada perintah untuk melihat isi file, itu ada cat f1 ini. Itu untuk menggunakan itu cara melihat isi file menggunakan instruksi cat. Terus ada juga yang menampilkan file per satu layar penuh, itu dengan cara more f1. Terus habis itu ada pgl1. Tapi di sini kita nggak usah pakai pgl1 karena more f1 sama pgl1 itu fungsinya sama. Hanya aja kalau yang pgl1 itu untuk Ubuntu Linux yang versi lama, sedangkan aku di sini pakai yang versi terbaru gitu. Terus langsung aja lanjut di mengubah nama file. Jadi kalau kita mau mengubah nama file itu bisa pakai instruksi mv ini ya. Nah, contohnya mv f1. Jadi kita mau merubah folder f1 ini namanya jadi procs.txt. Itu kita ls. Nah, jadi f1 yang tadi nama foldernya itu f1 dia bakal berubah jadi namanya procs.txt di sini. Nah, terus habis itu ada lagi cara untuk memindahkan file ke direktori lain. Caranya mkdir mydir ini. Terus habis itu kita rubah dari f1, f2, f3, mydir ini. Jadi di sini itu f1 nggak ada karena kita udah rubah dia ke ini ke procs.txt itu tadi gitu.
cara menghapus file itu ada rm f1 cannot remove ya, terus ada cp mydir f1 ini juga nggak ada, cp mydir f2 habis itu rm f1 rm ini f2 remove regular file, kita biasa aja ya. Oke, kita remove. Terus habis itu yang cara terakhir itu ada cara untuk mencari kata atau kalimat dalam file, contohnya grep root etc password. Nah ini ya, jadi nanti kita, karena di sini kita cari root kan, nanti dia bakal muncul di file itu yang kata-kata root itu apa aja gitu. Contoh lagi, grab null ini etc. Ini ya, sama satu lagi itu ada student adc. Oke guys, mungkin cukup sekian sharing-sharing tentang perintah dasar sistem operasi Linux-nya. Mohon maaf bila kurang jelas karena di sini aku juga masih belajar, jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Thanks yang udah mau nonton. See you.